Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita sebelumnya tentang dinding penahan tanah. Pada slide sebelumnya kita sudah belajar tentang beban-beban yang akan kita perhitungkan dalam menghitung stabilitas dinding. Nah, pada slide ini yang singkat ini kita akan melihat stabilitas dinding penahan tanah atau stabilitas eksternal apa saja yang harus kita perhitungkan agar dinding itu menjadi stabil, tidak bergerak ke kiri, tidak mengalami penurunan dan tidak mengalami guling gitu ya. Kita mulai dari yang pertama. Kita harus melihat dinding ini akibat tekanan tanah aktif yang berasal dari tanah di sebelah kanan kemungkinan akan terguling seperti ini karena dorongan tanah sebelah kanan. Nah, titik guling adalah di tumit ini. Titik tumit ini kalau bentuknya seperti ini, yang pasti di tumit ya, sebelah kiri. Kalau bentuknya hanya langsung ke bawah saja, mungkin tumitnya ada di sini gitu. Jadi kemungkinan akan terguling seperti ini akibat dari beban-beban yang ada sebelah kanan. Beban-beban yang ada sebelah kanan ini akan kita konversi menjadi momen guling. Bagaimana caranya menghitung momen guling ini akan kita perhitungkan nanti di dalam contoh soal. Kemudian ada namanya momen penahan guling yang arahnya ke kanan. Momen penahan guling ini antara lain disebabkan oleh tanah ada di sebelah kiri. Tanah yang ada di sebelah kiri dari dinding ini. Jadi saya ulangi ya. Dinding ini kemungkinan akan terguling seperti ini akibat dari momen guling atau MG. Momen guling ini berasal dari beban-beban yang ada di sebelah kanan yang arahnya menuju ke dinding. Tadi ada beban akibat berat sendiri tanah, akibat air, akibat berat permukaan, itu akan menimbulkan momen guling. Kemudian yang merah ini adalah momen penahan guling. Momen penahan guling berasal dari nanti tekanan tanah yang ada di sebelah kiri, ada tekanan tanah pasif, baik akibat berat sendiri maupun akibat kohesi. Nanti akibat berat sendiri dinding juga akan dikonversi menjadi momen penahan guling. Bagaimana caranya menghitung momen-momen ini nanti akan kita lihat di contoh soal ya. Nah, stabilitas dinding terhadap guling dinamakan dengan faktor keamanan terhadap guling. Jadi momen penahan ini MT dibagi MG harus lebih besar dari 1,5. Baru dikatakan dinding ini stabil atau tahan terhadap guling. Itu yang nomor 1 ya. Kemudian yang nomor 2, kemungkinan yang kedua adalah dinding ini bisa tergeser ke kiri. Ilustrasinya seperti ini ya, meskipun tidak sebesar ini geserannya. Akibat dari gaya-gaya yang ada di sebelah kanan yang mendorong dinding. Inilah gaya geser atau pH. Nah, yang menahan geseran ini adalah ada geseran antara tanah dengan dinding. Antara dinding dengan tanah ada beban penahan geser, tahanan geser. Kemudian ada gaya penahan geser akibat dari yang disebabkan oleh adanya tanah di sebelah kiri dinding, ada tekanan tanah pasif tadi. Jadi yang merah-merah ini menahan, yang biru ini mendorong. Jadi perbandingan antara gaya penahan atau RH dengan gaya pendorong itu dinamakan faktor keamanan terhadap geser, harus lebih besar dari 1,5. Jadi semakin besar angka keamanan ini, maka semakin aman dinding ini terhadap geseran. Demikian juga tadi dengan faktor keamanan terhadap guling ya. Makin besar faktor keamanan, maka dinding itu semakin aman terhadap guling. Makin besar faktor keamanan terhadap geser, maka makin besar stabil dinding ini, gitu logikanya ya. Itu yang satu terhadap guling, yang kedua terhadap geser, yang ketiga terhadap tekanan tanah di bawah dinding ini sendiri. Jadi akibat dari berat sendiri dinding ini W, kemudian ada momen yang arahnya ke kanan. Nanti kalau ada momen arah ke kiri, kita kurangi dulu berapa efektifnya momen yang ke arah kanan. Jadi akibat berat sendiri dinding, akibat momen ini, maka kita masih ingat bagaimana menghitung tekanan kontra di bawah pondasi ya. Kalau arah momennya ke kiri, maka di sebelah kiri ini akan terjadi tegangan tanah maksimum, sebelah kanan terjadi tegangan tanah minimum. Nah, yang maksimum ini syaratnya adalah ini faktor keamanannya. Faktor keamanan untuk tegangan
daya dukung tanah. Jadi saya ulang sekali lagi, stabilitas yang ketiga adalah terhadap daya dukung tanah di dasar pondasi. Jadi pondasi ini harus dibuat selebar yang diperlukan agar tekanan tanah atau daya dukung tanah di bawahnya mampu memikul berat sendiri dinding dan momen. Tekanan tanah sendiri itu bentuknya seperti ini, tergantung bebannya. Kalau ada beban momen, pasti ada momen di sini ya. Bentuknya seperti ini, masih ingat pelajaran pondasi telapak tekanan kontak. Ada tekanan maksimum, ada tekanan minimum. Yang maksimum ini syaratnya ini FK sama dengan Q ultimate. Jadi kita hitung dulu daya dukung tanahnya dibandingkan dengan Q maksimum. Daya dukung tanah ini dihitung dengan rumus Del-Sagi. Kemudian tegangan akibat berat sendiri dihitung dengan tekanan kontak. Kita bandingkan harus lebih besar di ini 1,5, harusnya salah ketik ya, kok jadi 3 ya. Jadi semakin besar semakin aman sebenarnya, boleh aja 3. Jadi 1,5 boleh. Jadi sebagai perencana semakin besar angka keamanan ini semakin aman perencananya, tidur nyenyak gitu maksudnya ya. Nah, agar kemampuan tanah memikul beban ini maksimum, maka ini masih ingat dengan tekanan kontak ya. Kita rancang ini tidak boleh lebih kecil dari 0. Tidak ada boleh tegangan negatif atau tekanan tarik di bawah dasar dinding ini. Jadi kita usahakan merancang dasar pondasi ini lebarnya agar tekanan tanah minimum ini tidak boleh lebih kecil dari 0. Harus lebih besar dari 0. Saya lupa menulisnya. Sedangkan ini syaratnya adalah FK sama dengan Q ultimate atau kemampuan tanah memikul beban dibandingkan dengan Q maksimum ini harus lebih besar dari 1,5. Ya, jadi hanya itu, ada 3 stabilitas yang harus kita lihat terhadap guling, terhadap geser, dan terhadap tekanan tanah atau tegangan tanah di bawah dasar pondasi. Prinsipnya tanah harus mampu memikul berat sendiri tanah dan momen ini. Semakin besar dimensi dinding maka beratnya semakin besar, tetapi dia semakin stabil terhadap geseran maupun guling. Itu konsepnya. Jadi saling mengisi ketiga-tiganya. Saya kira demikian. Lebih jelas nanti pada contoh soal bagaimana kita menghitung diagram tekanan tanah dan menghitung stabilitas dinding. Jadi ada 2 prinsip, menghitung diagramnya dulu biar benar, kemudian menghitung stabilitasnya. Setelah stabilitas eksternal ini kita hitung, nanti pelajaran berikutnya adalah di pelajaran teknik beton, menghitung bagaimana stabilitas internal dari dinding ini agar dia tidak runtuh di tengah-tengah, misalnya patah, apa perlu dikasih tulangan apa tidak, gitu. Pelajaran teknik beton ya. Saya pikir itu tidak ruwet. Sampai di sini kita selesaikan dulu slide ini. Terima kasih perhatiannya. Kita lanjut nanti pada contoh soal. Sampai ketemu.